Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang potensi sumber daya alam di Indonesia bersama saya Tasya Nur Intan Pratiwi, mahasiswa Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, pengertian potensi sumber daya alam, yang kedua, wilayah persebaran sumber daya alam di Indonesia, yang ketiga, jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia, dan yang keempat adalah contoh sumber daya alam di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya. Oke, yang pertama adalah pengertian potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya alam tidak selalu bersifat fisik, tetapi bisa juga non-fisik, atau bisa dikatakan bahwa sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat berupa benda mati ataupun benda hidup yang ada di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah wilayah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, ini adalah peta persebaran barang tambang di Indonesia. Kemudian yang ini adalah peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang wilayah persebaran barang tambang di Indonesia di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera sendiri memiliki sumber daya migas dan batu bara yang sangat banyak. Namun, terdapat pula sumber daya galian lainnya, meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Berikut ini adalah sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sumatera. Yang pertama, minyak bumi. Ada di Laut Sumawe, Purela, Tanjung Puro, Sungai Paiking, Dumai, Sungai Goreng, Pelaju, Sorolangun, Kepulauan Natuna. Kemudian gas alam ada di Arun, batu bara ada di Bukit Asam, emas dan perak di Logas Meulabuh, bauksit di Pulau Bintan, garam ada di Payah Kumbuh Singkara, dan marmer ada di Rejang Lebong, semen di Indarung, timah ada di Bangka Belitung, dan yang terakhir ada granit di Logas. Dan yang kedua adalah Pulau Jawa dan Bali. Nah, Pulau Jawa dan Bali memiliki banyak sekali sumber daya galian, baik itu berupa mineral, batuan, ataupun migas. Berikut adalah beberapa sumber daya galian yang ada di Jawa dan Bali. Yang pertama, batu bara ada di Cilegon, Cilacap, dan Tulung Agung. Kemudian semen ada di Sukabumi dan Gresik, fosfat ada di Pangandaran dan Bojonegoro. Yang keempat ada gipsum, ada Cirebon dan Sumbawa. Yang kelima ada mangan, ada di Sumbawa dan Keliripan. Ada marmer juga di Tulung Agung dan Yogyakarta. Kemudian granit ada di Flores dan Yogyakarta. Kemudian ada emas ada di Cikotok. Ada pasir kuarsa dari Rembang, ada belerang, ada di Gunung Patuha dan Gunung Welirang, ada tembaga juga yang ada di Cikotok, Gobong, Purwokerto, Jepara, dan Rembang. Ada kapur yang terletak di Gobong, Purwokerto, Jepara, Rembang. Kemudian ada aspal yang terletak di Gunung Welirang. Kemudian minyak bumi ada di Majalengka dan Cepu. Dan terakhir ada garam yang terdapat di Madura. Kemudian lanjut pada Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dan terkenal karena hutan hujan tropisnya yang luas. Nah, pulau ini memiliki banyak sekali bahan galian, namun yang menjadi unggulan adalah batu bara. Selain itu ada bauksit yang terletak di Singkawang, Kembatin, dan Bontang. Kemudian intan ada Kembatin, Bontang, dan Martapura. Gas alam ada di Bontang, emas dan perak ada di Bontang juga. Kemudian biji besi ada di Pulau Sebuku, batu bara ada di Kota Batu, Kota Baru, dan Sungai Berau. Kemudian minyak bumi ada di Tarakan dan Sungai Mahakam. Kemudian nikel adalah Hulu dan semen adalah Hulu juga. Kemudian adalah Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ini merupakan pulau bergunung-gunung yang merupakan titik temu dari Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania karena terdapat aktivitas vulkanisme serta tektonisme yang tinggi di sini. Kemudian tidak heran kalau Pulau Sulawesi ini memiliki banyak bahan galian, termasuk nikel yang terdapat di Tonasa, Donggala, Pegunungan Fairbanks, Langkabana, dan Longkana. Kemudian batu bara
yaitu ada di Pegunungan Verbeek, Lengkabana, dan Longkana. Kemudian Milka ada di Pegunungan Verbeek, Lengkabana, dan Longkana. Kemudian semen ada di Tonasa, gips ada di Tohanasa dan Belong Mongondo. Kemudian tembaga ada di Sangkarapi, Pegunungan Verbeek, Lengkabana, dan Longkana. Kemudian aspal ada di Pulau Buton, kapur ada di Donggala, pasir kuarsa ada di Donggala juga, kemudian mangan ada di Bolong Mongondo, kemudian ada emas dan perak yang terletak di Bolong Mongondo dan perunggu di Bolong Mongondo juga. Kemudian lanjut di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Nah, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya ini memiliki sumber daya alam galian yang tidak kalah dengan pulau-pulau yang lebih besar. Meskipun begitu, mereka lebih dominan di sumber daya hayati, terutama maritim dan sumber daya pariwisata. Seperti minyak bumi, itu ada di Pulau Kai, Pulau Seram, Pulau Tenggara, kemudian mangan ada di Pulau Malmahera, dan niken di Pulau Malmahera juga. Eh, Oke, lanjut pada wilayah persebaran hasil bumi di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera pada dasarnya memiliki 6 komoditas unggulan, yaitu coklat, kelapa, teh, karet, sawit, serta hasil hutan berupa aneka jenis kayu. Nah, namun hasil bumi Sumatera yang cukup terkenal adalah sawitnya yang sudah berorientasi ekspor hingga ke Uni. Kemudian yang kedua adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali. Nah, Pulau Jawa memiliki hasil bumi yang banyak sekali dan bervariasi. Hasil bumi tersebut antara lain adalah coklat, jagung, kayu, sawit, tembakau, teh, kapuk, kina, dan padi. Nah, Jawa dan Bali merupakan lumbung padi nasional. Mayoritas padi serta beras yang dikonsumsi oleh kita warga negara Indonesia adalah berasal dari Jawa dan Bali. Kemudian lanjut pada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang sangat kaya akan hasil bumi. Namun hasil bumi pulau tersebut didominasi oleh 4 komoditas utama, yaitu kayu, sawit, kelapa, dan karet. Nah, untuk membuka lahan pengusaha karet dan sawit umumnya membakar hutan karena lebih cepat dan murah. Namun karena Kalimantan didominasi oleh tanah gambut, aktivitas ini kerap menyebabkan kebakaran hutan. Lanjut pada Sulawesi. Nah, pada Pulau Sulawesi memiliki 3 hasil bumi yang menjadi unggulan di daerahnya, yaitu jagung, rotan, dan kelapa. Meskipun memiliki hasil bumi yang kurang baik, Sulawesi memiliki banyak sekali sumber daya alam berupa bahan galian. Kemudian lanjut pada Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Nah, Kepulauan Maluku dan pulau-pulau sekitarnya memiliki sumber daya alam berupa sagu, kelapa pala, dan lada dan cengkeh. Kemudian ada pala, lada dan cengkeh di sekitar Kepulauan Maluku, terutama Ternate dan Tidore, sangat terkenal semenjak zaman dahulu. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai Spice Island. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yang kedua sumber daya alam berdasarkan potensi, dan yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan jenis. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat menekankan produksi dan memiliki daya regenerasi. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak habis, seperti udara, matahari, energi pasang surut, energi laut, dan air dalam siklus hidro. Lanjut pada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam materi.
Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya adalah batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Kemudian ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang dan tempat hidup. Contohnya adalah area tanah atau daratan dan angkasa. Lanjut pada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini ada dua. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Contohnya adalah bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biasa disebut dengan biotik. Disebut juga sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, mikroba, dan kemudian lanjut pada contoh sumber daya alam di lingkungan sekitar dan pemanfaatannya, yaitu ada sumber makanan dan obat-obatan, yang kedua sumber energi, yang ketiga sumber devisa negara, dan yang terakhir adalah sumber plasma nutfah. Nah, yang pertama saya akan membahas sumber makanan dan obat-obatan. Nah, banyak SDA yang sudah kita ketahui yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu yang berasal dari SDA hayati maupun nabati. Misalnya, SDA hayati dan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contoh sumber makanan antara lain hewan-hewan ternak, berbagai umbi-umbian, berbagai jenis biji-bijian, dan sebagainya. Sedangkan untuk sumber obat-obatan antara lain jahe, lempuyang, pasak bumi, laut, dan sebagainya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu sumber energi. Nah, sumber energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan energinya. Antara lain adalah sumber energi yang berasal dari tanah, contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sumber energi yang berasal dari udara, contohnya adalah matahari dan angin. Nah, sumber energi air dapat dipakai sebagai tenaga pembangkit listrik. Sumber energi yang berasal dari biomas, contohnya adalah kayu, ranting, zat-zat pati, gula, dan getah-getahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut pada sumber devisa negara. Nah, sumber devisa negara ini misalnya yang berasal dari sumber daya alam biotik seperti hasil bumi, perkebunan, teh, karet, dan lain-lain. Kemudian kehutanan ada kayu, rotan, damar, dan lain-lain juga. Kemudian sumber daya alam tanah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, mineral, dan lain-lain. Sumber daya alam laut misalnya udang, aneka ragam ikan, rumput laut, dan lain. Selanjutnya yaitu sumber plasma nutfah. Nah, plasma nutfah adalah sifat-sifat unggul yang diwariskan secara turun-menurun. Dahulu, ada beberapa tanaman yang masih belum memiliki peranan yang sangat penting, tapi pada saat ini diketahui memiliki manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Contohnya adalah buah mengkudu, yang semula tidak dimanfaatkan, sekarang memiliki khasiat meningkatkan kebugaran tubuh, mencegah dan mengobati penyakit tekanan darah. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.